Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita dalam program Sarapan Rohani GPDI Situbondo. Nah, tema sarapan kita sepanjang minggu ini adalah kasih. Bulan Februari memang sangat identik dengan bulan yang penuh kasih sayang. Banyak orang yang merayakan bulan ini dengan orang-orang mereka yang terkasih. Kita sendiri sebagai orang yang percaya juga tentunya familiar dengan yang namanya kasih dan juga ayat-ayat firman Tuhan yang bertemakan dengan kasih. Contohnya saja dalam Yohanes 3 ayat 16, di mana karena kasih Allah yang begitu besar, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal yang memberikan karya keselamatan bagi seluruh umat manusia. Atau juga di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39 dituliskan hukum yang terutama dan yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa dan juga akal budi, dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kasih sendiri adalah hal yang sudah banyak kita tahu di luar kepala. Namun mungkin saat ini kita masih seringkali melalaikan. Mungkin saat ini kita masih melakukan kasih itu dengan tidak maksimal. Nah, yang mau kita pelajari, satu hal kita mau pelajari di hari ini, kita akan buka dalam 1 Korintus 14 ayat yang pertama. 1 Korintus 14 ayat yang pertama, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Tapi yang kita mau ambil dari bagian ayat ini adalah bagian yang awal, kejarlah kasih itu. Mengejar kasih, memangnya kemana kasih itu pergi? Kenapa kita harus mengejar? Memangnya kasih itu lari? Nah, kasih ini adalah suatu hal yang harus kita usahakan, sehingga perlu adanya upaya dari kita untuk meraih kasih itu. Kata mengejar itu sendiri berarti berusaha keras untuk mencapai sesuatu dan juga menginginkan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Kata kejarlah berarti adalah suatu perintah agar kita perlu berusaha dengan keras, dengan sungguh-sungguh agar kita dapat mencapai sesuatu, dan sesuatu itu adalah kasih. Nah, mengapa kita harus mengejar kasih? Ayat ini masih berhubungan dengan perikop sebelumnya, di pasal yang sebelumnya. Kalau kita lihat di dalam surat 1 Korintus 13 ayat 13 ayat terakhir, demikian firman Tuhan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Nah, kasih ini adalah tujuan utama dalam hidup kita. Segala hal yang kita lakukan ini perlu dilandasi dengan kasih dan perlu dikerjakan dengan kasih. Sehingga di dalam 1 Korintus 16 ayat 14 dituliskan, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Kembali kita dalam 1 Korintus 13 ayat 13, iman, pengharapan, dan juga kasih. Yang kekal dari ketiga hal ini adalah kasih. Yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kasih adalah yang paling besar, yang paling terutama, karena hal lainnya, iman, pengharapan akan berakhir dan akan disempurnakan pada zaman baru. Iman, kepercayaan ini akan berubah menjadi pemandangan suatu hal yang nantinya akan tampak nyata di hadapan kita. Dan pengharapan ini akan mendapatkan suatu penggenapannya. Tetapi kasih itu akan tinggal tetap, karena kasih itu adalah sifat dasar Allah. Kasih itu adalah Allah sendiri. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 16, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Amin. Karena merupakan suatu hal yang kekal dan paling utama bagi kita, umat tebusan yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita harus melakukan segala hal dengan kasih. Kita perlu mengusahakan, kita perlu mengejar kasih itu, dan untuk
kita sama-sama mendapatkan kasih yang kekal. Puji nama Tuhan, demikian renungan pagi hari ini. Selamat kita melanjutkan aktivitas kita di dalam kasih Tuhan Yesus yang besar bagi kita semua. Dan jangan lupa kejarlah kasih itu sampai kita meraihnya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.